mereka akan dihadapi oleh aral melintang yang menghadang. Iya, ada aja masalah gitu kan. Ada aja masalah gitu. Cobaan yang macam-macam. Nah, tetapi kalau mereka tidak memiliki rasa percaya diri, bagaimana mereka bisa melewatinya? Nah, seharusnya kan orang tua itu harus menanamkan rasa percaya diri yang kuat kepada anak-anaknya. Ya dengan cara apa? Dengan cara mendukung impian anak-anaknya. Iya, mensupport ketika anaknya mendapatkan halangan. Kan ada orang tuh macam-macam kan gitu ya. Benar. Ada yang tuh kan kata mama apa? Iya. Makanya kayak gitu, makanya kamu jangan pilih pilihan kamu yang seperti itu gitu kan. Akhirnya kan kamu malah jadi gagal gitu. Dan akhirnya kan kita bukan memberikan motivasi, kita bilang ke anak kita bahwa tenang nak, setiap orang pasti menemui kegagalannya. Sekarang yang penting bagaimana bangkitnya. Nah itu kan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Gagal adalah hal yang normal. Yang nggak normal kalau kita nggak mau bangkit. Bukan berarti kita menyalahkan impian anak-anak kita. Iya, yang sikat tuh yang sabotase itu langsung impiannya. Benar. Nanti nak, jangan itu dah. Iya. Paling enak orang tua gitu. Cari aman aja. Cari aman aja gitu. Apalagi, ayo nak kamu jadi PNS aja gitu kan. Aman, dapat pensiun gitu kan, dapat tunjangan. Ya ampun. Akhirnya kan anak-anak kita ini sulit gitu mau mengungkapkan impian mereka. Karena orang tuanya sendiri tidak mau berada di belakang mereka untuk mensupport gitu. Mereka kalau tidak didukung oleh orang tuanya, bagaimana mereka bisa maju ke depan gitu. Nah disinilah pentingnya gitu, kita sebagai orang tua menyadari bahwa setiap anak ini membutuhkan dukungan dari para orang tuanya. Kalau bukan kita siapa lagi? Masa sih kita berharap tetangga gitu yang mendukung impian anak-anak kita gitu kan? Kan nggak mungkin gitu. Sedangkan tetangga kita ya memiliki anak juga yang perlu didukung oleh mereka. Nah kita sebagai orang tua yang diamanahkan oleh Tuhan, dititipkan anak-anak kita ini. Ayo dukung impian mereka. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Apalagi kalau kita sebagai orang tua itu sangat gampang gitu ya. Misalnya meremehkan impian anak-anak kita. Padahal anak-anak kita ini pastinya kan mereka juga ketika mereka memiliki impian gitu, mereka juga sudah memikirkannya gitu. Bahwa hal ini memang sesuai dengan potensi diri mereka. Bukan mereka ini asal nyebut saja gitu. Nah tapi kan orang tua kadang merasa bahwa pilihan mereka yang paling benar gitu. Biasanya sih kayak gitu, dipaksa-paksa. Jadi apapun yang terjadi, karena mungkin sebenarnya nggak tahu saya. ini ada kontroversi juga ya. Apakah orang tua itu terlalu sayang kepada anak, karena takut gagal? Ya itu yang tadi. Karena takut gagal itu mungkin dia jadi mengambil tindakan, ya udah ikuti aja apa kata mama. Iya benar. Yang tadi Agung bilang benar banget. Kayak gitu. Jadi takut gagal ini jangan sampai malahan menghantui kita. Kita coba aja belum, tapi kita udah takut duluan. Nah iya biasanya gitu, preventif. Nah itu, ya bagaimana anak-anak kita ini dapat melangkahkan kakinya untuk menjemput impiannya kalau belum apa-apa sudah ditakut-takuti oleh orang tuanya. Nah, kamu kalau misalnya jadi ini, kamu ini loh bisa jatuh miskin loh. Kamu bisa hidup susah loh. Kesannya kita kayak Tuhan gitu. Bisa menentukan susah atau tidaknya hidup manusia. Kan yang namanya rezeki itu kadang datang dari arah yang tidak diduga-duga. Ya siapa tahu anak kita oke lah dia menjadi seorang ahli sejarah. Tapi dia menikah dengan anaknya konglomerat. Ya? Gitu, ya. Ujung-ujungnya kaya juga kan? Iya, tetap jadi ahli sejarah juga kan? Benar. Karena yang namanya rezeki itu urusan Tuhan, bukan urusannya manusia. Nah, tetapi kadang kita sebagai orang tua ingin berlaku seperti Tuhan gitu. Kayak sudah memastikan aja gitu. Iya. Kegagalan itu pasti ditemui ketika kamu memilih jalan ini. Benar.
Ya gitu. Kita sudah bisa memprediksi gitu kan, luar biasa banget, kita kurang lebih seperti ahli nujum gitu. Nah di sini makanya ya saya himbau kepada orang tua gitu ya, jangan sampai kita memiliki pola pikir yang seperti itu gitu. Kita sangat mudah gitu ya mematikan impian anak-anak kita. Karena ketika anak kita memiliki impian, itu peran Tuhan ada di situ gitu. Pasti Tuhan yang menunjukkan. Ya nggak mungkin dong anak kita gitu ya tiba-tiba gitu terucap pengen menjadi si A atau nggak si B tanpa ada sebab gitu kan. Pasti kan ada yang membimbingnya gitu. Kayak saya aja masuk ke dunia pendidikan. Waduh, kalau dulu saya ditanya gitu, cita-cita saya ingin jadi pendidik, itu jauh banget dari pemikiran saya. Gak ada ceritanya. Gak ada ceritanya. Saya dulu benci banget datang ke sekolah, terus sekarang saya bikin sekolah. Kan itu kan benar-benar apa ya, anomali ya. Iya, anomali. Sesuatu yang istilahnya nggak mungkin terjadi gitu kan, tapi terjadi juga. Nah, jadi kan di sini saya melihat bahwa ayo kita sebagai orang tua berusaha gitu dengan keras untuk membantu anak-anak kita dalam mewujudkan impiannya. Karena disinilah peran orang tua itu ditunggu oleh anak-anak kita. Karena kalau bukan kita, tidak akan ada yang mau mengambil alih peran ini gitu. Apalagi ketika anak-anak kita ya sudah menyebutkan misalnya impian mereka yang dia rasa itu adalah impian yang cocok gitu bagi mereka. Kita diskusikan sama anak-anak kita mengapa anak-anak kita ini memiliki impian seperti itu. Jadi intinya luangkan komunikasi sama mereka. Luangkan komunikasi gitu. Agar anak-anak kita juga merasa bahwa orang tuanya ini punya rasa ingin tahu yang besar gitu, peduli gitu. Iya, yakin anak-anak pun semakin yakin. Benar. Akhirnya ketika kita sebagai orang tua mau meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak-anak kita, membahas impiannya, kita akhirnya jadi tahu mengapa anak-anak kita memilih impiannya. Kita bisa bilang ke anak-anak kita bahwa kita sebagai orang tua akan mendukung kamu 100% gitu. Agar kamu dapat meraih apa yang kamu inginkan di masa depan kamu. Orang tua hanya bisa misalnya mendoakan kamu, memberikan kamu fasilitas yang kamu butuhkan, tetapi selanjutnya kamulah yang harus menjalaninya. Kamulah yang harus bisa melakukannya dengan sepenuh hati. Versi terbaiknya kamu lah gitu ya. Iya. Gitu. Nah, orang tua harus memberikan nasihat-nasihat yang positif. Bukannya pas anak kita mengucapkan sesuatu, waduh nak kayaknya gak mungkin deh kalau bisa jadi itu deh. Kamu gak mungkin jadi presiden. Nilai matematika kamu aja 5 gitu kan. Mimpi kali ya gitu. Malah orang tua yang mengecilkan gitu impian anak-anaknya. Kan di sini sulit gitu ya. Kalau misalnya setiap impian anak-anak kita lah yang selalu merusaknya gitu. Padahal kita sebagai orang tua harusnya sadar kita lah yang harus menjadi pendukung utama gitu. Seperti sistem utama ya. Dari anak-anak kita. Oh ya, emang kayak sekolah dan itu hanya support aja. Mereka nggak mungkin menjadi pendukung utamanya anak-anak kita. Mereka kan juga masih banyak urusan lain gitu. Jangan berharap dari situ. Jangan berharap. Karena memang ketika anak sudah dititipkan kepada orang tuanya, ini tugas orang tuanya. Nggak mungkin kan anak sudah dititipkan ke orang tuanya. Ini tugas sekolahnya. Ini tugas sekolahnya. Kita titipkan lagi gitu kepada pihak sekolah, kepada pihak pesantren, kepada pihak ustadz gitu kan atau ustazah gitu kan, tolong didik anak saya. Nah di sini kan akhirnya mau sampai kapanpun kalau kita tidak mau berperan dalam mendukung impian anak-anak kita, jangan salahkan anak-anak kita ketika di masa depannya mereka sulit dalam menjemput impiannya. Jangan sabotase juga. Jangan sabotase impian anak-anak kita. Terima kasih Pak Doni atas Sama-sama saya hari ini. Silakan mau bertanya tentang sesi ini silakan langsung saja di link deskripsi di bawah sini, atau misalnya mau bertanya tentang sesi-sesi yang lain dicek aja link deskripsi, dan juga bisa ada ikut telegramnya, WA-nya juga masuk saja ke grup tersebut, karena situ ada update-update beyond education yang terbaru setiap harinya. Baik,
Sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa.